Apa ini benar? Tidak tahu. Dari segi anggaran sampai sekarang masih sangat terbatas. Pater sendiri merasakan? Ya tentu. Di episode kali ini mau buka boxnya Pater Raven. Apa kabar Pater Raven? Pas-pas lah. Pas-pas. Lumayan baik. Oke, lumayan baik. Ini pastor yang menurut kami unik dengan ODGJ. Pater bisa cerita sedikit soal pastoral orang dengan gangguan jiwa. Pater mulai kapan? Tantangan apa? Mulai 2014 lah kurang lebih. Sebagai imam? Ya sebagai imam. Saat masih kerja di Flores Pos. Ada satu kolom di Flores Pos dulu, kutak-kutik. Dan Pater tangani kolom kutak-kutik. Ya, secara bergantian lah saya kira dengan Pater Amandus. Tetapi orang membacanya bukan hanya membaca refleksi itu, atau bukan hanya membaca berita itu, tetapi orang membacanya itu orang ini menangani orang dan gangguan jiwa. Maksud Pater orang membaca salah dalam arti yang bagaimana saat itu? Orang membaca salah, orang pikir Pater gangguan jiwa atau bukan. Orang membaca salah, saya menangani orang dengan gangguan jiwa. Padahal waktu itu menulis kasus gangguan jiwa di Pater di pasung. tim redaksi harian waktu itu, dan topik yang Pater angkat tentang ODGJ itu. Ya. Apa itu cukup rutin waktu itu? Pokoknya kalau saya dengar ada kasus pasung, ya saya pasti turun buat berita. Oke. Ketika sudah semakin rutin menulis tentang orang dengan gangguan jiwa di harian lokal saat itu Flores Pos, apakah itu sudah mulai ada kesadaran bahwa passion saya kelompok ini? Tidak juga. Sampai sekarang juga bukan passion juga. Berarti semata-mata panggilan yang, kalau tidak passion berarti sebenarnya dia tidak penuh lahir karena saya suka sekali ini. Orang melihatnya sebagai panggilan, sebagai passion, oke. Tetapi saya tidak melihatnya begitu. Pater melihat sebagai apa? Saya lakukan semampu saya, sehingga kurang lebih bukan hanya cara berpikir saya, tapi cara berperilaku. Jadi saya tidak memandangnya atau berperilaku itu sebuah panggilan, itu sebagai passion, karena bukan karena ya. Tujuannya adalah ya semua orang memang harus memperhatikan Kelompok ini? Tidak, semua siapapun, termasuk Pater juga. Mesti memperhatikan masalah gangguan jiwa atau orang dan gangguan jiwa. Sehingga tidak, dalam tanda kutip, tidak mengedepankan orang tertentu bahwa dia itu passion terhadap kasus ini, terhadap kasus itu. Apa yang paling menarik dari kelompok ini sampai sejak 2014 ke 2025 Pater betul fokus dan konsisten? Apa yang menarik? Ya. Berarti orang yang merasa tertarik. Maksud orang yang merasa tertarik berarti di luar Pater? Iya. Sehingga mereka lebih tahu apa yang menarik. Tidak, artinya dari Pater sendiri yang menurut Pater ini yang membuat saya terus bertahan dengan pelayanan ini. Saya kira bukan soal tertarik atau tidak tertarik, tapi ini kasus, ini masalah yang mesti diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Ya mungkin saya dengan teman-teman relawan 2016 kita bangun atau dirikan kelompok kasih insanis, peduli sehat jiwa, ya khusus untuk perhatikan saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Bagian kitanya mungkin lebih banyak advokasi, mengunjungi. Jadi sama sekali sebenarnya tidak secara langsung menyelesaikan masalah itu. Orang yang menyelesaikan. Siapa orang? Karena itu sakit ya, maka memang tenaga kesehatan. Kita kan bukan tenaga kesehatan.
kalau dia ditelantarkan dari layanan pastoral ke agamaan, tugas siapa? Bukan tugas saya untuk melayani dia, tapi saya mengadvokasi kepentingannya kepada pastor paroki, ya, atau kepada tokoh agama seturut agamanya. Berarti tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, atau dia dikeluarkan dari kartu keluarga, ya kita advokasi ke dinas kependudukan. berarti tidak ada BPJS, kita advokasi. Pater menjalankan tugas advokasi untuk kelompok ini. Iya. Berarti jaringan yang dibangun itu dengan tenaga medis. Betul. Selain tenaga medis, dokter, perawat, atau katakan saja dinas kesehatan. Oke, ada dinas sosial, rumah sakit. Ya, kita sering ketemu bupatinya juga, ketua DPR-nya. sampai hari ini di kabupaten sini yang sekarang Pater tinggal lalu berpastoral, kami juga dengar Pater tidak hanya di wilayah Kabupaten Ende dengan kelompok ini, tapi lintas kabupaten. Betul. Sejauh ini kemana? Yang paling jauh kalau tidak di Flores? Apa pernah keluar Flores? Kupang, Timor, Atambua, Sumba. Ketika Pater menuju ke sana, baik itu ke Kupang, Sumba, dipanggil atau memang ada kasus di sana dan Pater terpanggil? Ada kasus. Ya, biasanya kita pergi itu kita tahu dulu kasusnya di sana, dan ada keluarga yang terhubung dengan kita, ada relawan yang terhubung dengan kita. Tapi kadang juga ya, misalnya karena saya pastor ya, saya rayakan Natal di sana, saya Paskah di sana, sekaligus ajak orang-orang di situ untuk mungkin ada informasi tentang orang dan gangguan jiwa, ya kita kunjung. Oke. Sejauh ini di kabupaten sini, Kabupaten Ende, itu sejauh yang kami tahu belum ada satu tempat khusus dalam hal ini, misalnya ada rumah sakit jiwa atau rumah singgah mungkin yang secara khusus menangani kelompok ini. Perjuangan Pater seperti apa? Apa berjuang untuk ini atau masih sebatas advokasi? Di Ende sudah ada rumah singgah, tapi dikelola oleh satu yayasan tertentu. Di Momere saya kira panti rehabilitasi jiwa itu sudah dibangun milik CIE, Suster CIE. Saya kira sudah dibangun sejak 2004. Oke. Di Ruteng 2013 dibangun atau dipakai, sudah dioperasi 2013 atau 2014 saya kira. Itu panti rehabilitasi jiwa milik bruder-bruder Caritas. Oke. Ya, jadi sudah ada beberapa fasilitas yang sebetulnya kita dukung mereka. Berarti kalau ada pasien yang harus rawat nginap dan butuh penanganan medis, rujukan mana? Apakah ke wilayah Maumere dengan pusat rehabilitasi tadi yang menurut Pater paling bagus dan ini, atau ke wilayah mana untuk wilayah Flores? Konteks itu soal rujuk, biasanya kalau omong rujuk itu memang omong tentang rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa kita kan di Naimata. Oke. Di Kupang itu memang urusannya mereka di rumah sakit umum, di puskesmas. Tetapi sejauh ini untuk rumah singgah di Ende khusus untuk pasien perempuan. Perempuan. Ya, biasanya yang dirawat di situ ya yang terpasung, yang menggelandang, ada juga yang tidak terpasung, tidak menggelandang ya. Sebelumnya tinggal di rumah keluarga, tapi sekarang mereka dirawat di sana. Kita hanya dukung, bukan milik kita. Itu milik yayasan tertentu. Demikian juga di Ruteng, ya kita biayai untuk proses perawatan mereka di sana. Lalu di Momere, saya kira pasien kami, pasien KKI sudah tidak ada lagi di Momere. Dulu ada, tapi sekarang tidak ada. Terutama dulu kita kirimkan perempuan lalu diambil lagi, dan sekarang mereka dirawat di rumah singgah Samaria di Ende. Samaria. Dan itu rumah singgah khusus untuk ODGJ. Pasien jiwa perempuan.
Oke, di mana laki-laki? Belum ada. Oke. Pater, kelompok ini sejauh pengalaman Pater sejak 2014 sampai sekarang 2025. Apa yang melatar belakangi sampai orang mendapat gangguan jiwa? Yang menurut Pater ini akar yang paling sering. Sebab yang paling sering muncul sampai ada gangguan. Saya kira saya tidak pernah dalami. Untuk saya itu memang tugasnya lembaga-lembaga pendidikan untuk mendalami. Kita tanya dokter juga mereka tidak akan menjawab. Tapi Ya. dugaan Pater lebih ya. terkait ekonomi kah Ya. sampai orang bisa stres? Maksud saya itu saya memulai menjawabnya dengan seperti itu karena gangguan jiwa itu sebenarnya tidak ada penyebab tunggal, Kompleks. tidak ada alasan tunggal. Dia hanya sebagai pemicu dan itu ya bisa disebut kompleks, tetapi bisa disebut akumulatif, bisa juga disebut variatif, ya, sehingga tidak seperti malaria tertentu disebabkan oleh gigitan nyamuk tertentu. Gangguan jiwa tidak seperti itu. Itu kurang lebih kita mesti memahaminya seperti orang sakit jantung dan sakit stroke. Oke. Boleh jadi, bukan boleh jadi, memang dalam kenyataan dibilang rokok menyebabkan jantung. Tapi kan ada yang sakit jantung bukan karena rokok. Berarti ada yang merokok tidak sakit jantung. Ya, jadi kurang lebih gangguan jiwa itu sakit-sakit menahun seperti hipertensi, seperti diabetes, seperti stroke, seperti jantung. Kalau kita mengalami sakit seperti ini, seperti kanker, kalau kita mengalami sakit seperti ini, orang tidak akan tanya ini kenapa ini. Tapi orang mengobati orang sakit. Orang sakitnya dirawat, orang sakitnya disayangi, dikasihi dan sebagainya. Pendekatan medis menurut Pater yang terbaik itu bagi kelompok ini lebih cepat disembuhkan dengan diam minum obat, tablet misalnya secara teratur, atau pendekatan psikologis. Kalau sudah gangguan jiwa atau sakit jiwa, ya itu sudah sakit dan mesti medis. Ya, perlu saya koreksi sedikit. Gangguan jiwa itu tidak bisa disebut sembuh. Dan itu seterusnya. Itu hanya bisa disebut pulih. Terutama untuk gangguan jiwa berat. Tetapi kalau misalnya orang sakit baru sebulan lalu, baru 2 minggu lalu diobati sekarang, ya kemungkinan besar untuk dia dikatakan sembuh itu bisa. Tetapi kalau kasus-kasus gangguan jiwa yang adalah akumulasi dari sekian tahun sebelumnya, orang masih ke dukun, orang masih ke pendoa dulu, dan obat tidak ada, sekarang baru berobat, ya dia memang harus berobat bisa sepanjang hidup, bisa dalam jangka waktu yang lama. Tetapi dalam jangka waktu terapi medis itu dia bisa pulih, dia bisa seperti saya sekarang misalnya. Oke, di sini pertanyaan muncul itu apa yang membedakan sehingga ada pernyataan dia pulih dan dia tidak bisa dikatakan sembuh? Perbedaan ada di mana? Oke, kalau misalnya ada orang gangguan jiwa seperti saya sekarang, keadaan seperti Pater sekarang, tapi saya disebut pulih. Ya, kenapa disebut pulih? Saya masih konsumsi obat. Oke. Dengan dosis tertentu. Tetapi pulihnya saya itu apa? Saya bisa omong nyambung kan sekarang. Oke. Dan Pater juga bisa wawancara 1-2 orang, bisa live streaming, bisa offline, orang dan gangguan jiwa. Dan dia bisa omong. Sejauh itu di backing dengan obat dan saya bisa sehat, itu pulih. Salah satunya. Oke. Salah satu terapi medis. Ya, pulih itu kondisi seperti apa? Misalnya saya omong sekarang nyambung, saya bisa menangkap
pertanyaannya dan saya bisa jawab. Oke. Saya bisa tidur aman. Oke. Saya bisa kerja seperti biasa. Oke. Fungsi sosial saya bergaul dengan orang itu bagus. Oke. Fungsi kerohanian saya itu saya bisa ke gereja, ke masjid, saya bisa doa pribadi. Fungsi perawatan diri saya tanpa disuruh saya bisa mandi. Tanpa dicari oleh orang pakaian yang bersih, saya bisa cari, saya bisa cuci, saya bisa beli, saya bisa produktif dan sebagainya. Itu pulih. Itu disebut pulih. Sejauh aktivitas yang sudah normal, tetap dia konsumsi obat. Ya, dia tetap konsumsi obat dengan dosis tertentu, tentu atas anjuran dokter tentunya. Lalu maksud saya tadi satu hal itu ya, tidak bisa disebut sembuh karena kapan-kapan dia bisa kambuh. Oh ya. Orang penyakit jantung dan stroke juga mesti seperti itu. Oke. Diabetes juga mesti seperti itu. Dia mesti konsumsi obat. Kalau saya diabetes, saya bilang saya sudah sembuh, lalu kembali lagi makan nasi dan lain-lain, ya nanti kambuh. Oke. Iya. Apa yang selalu diwaspadai untuk kelompok ini ketika dia pulih supaya tidak kambuh? Pemicu apa itu, Pater? Yang ini harus dijaga. Oke. Saya mesti kembali lagi ke tadi itu ya, soal terapi medis. Terapi medis itu hanya salah satu. Ya, salah satu. Terapi lainnya apa? Ya, kalau saya demam, saya dirawat di rumah sakit, orang gangguan jiwa belum tentu dirawat. Jadi dibiarkan. Itu berarti hak layanan kesehatan jiwa untuk orang dan gangguan jiwa tidak langsung dipenuhi, atau bahkan sama sekali tidak dipenuhi. Dan itu pelanggaran? Ya, ketidakadilan, diskriminasi. Itu berarti juga selain terapi medis itu tidak saya dapatkan, ya boleh jadi kasih sayang orang di sekitar ya tidak saya dapatkan juga. Dan orang takut pada saya, orang tidak bergaul pada saya, orang tidak mendengarkan saya. Dan menurut Pater, yang ini yang harus disadari, karena ini bisa jadi pemicu ketika orang sudah pulih, orang bisa kambuh karena suasana seperti ini. Iya. Okay. Misalnya orang sudah pulih, saya sudah pulih, saya bergabung dengan masyarakat, dan misalnya ada pertemuan kelompok di kampung, bangun tenda, kerja bersama, lalu saya buat salah sedikit, lalu Pater bilang apa? Jangan sampai kau sakit lagi nih. Kambuh gitu. Ya saya bisa kambuh lagi. Ketika saya pulang rumah saya pikiran. Tetapi kalau orang itu buat salah, saya tidak omong begitu. Karena dia sakitnya bukan gangguan jiwa. Padahal kesalahan yang sama bisa dilakukan oleh orang normal. Iya, itu diskriminasi. Maka memang pengobatan gangguan jiwa bukan hanya terapi medis, tetapi psikoterapi, sosioterapi. Psikoterapi ya dengarkan dia. Seringkali suara orang gangguan jiwa itu kalau dia omong ya orang tidak mau dengarkan. Karena masih berpikir saat dia sakit omongnya sembarang. Padahal dia sudah pulih ini, dan dia omongnya teratur, itu juga orang tidak dengar. Demikian juga sosioterapi. Orang masih berpikir ketika dia pulih, orang masih berpikir saat dia mengamuk dahulu. Padahal sekarang dia pulih, dia tidak mengamuk lagi, dia mau bergaul dengan orang. Atau dia pergi ke kebun, ketemu anak-anak di jalan, anak-anak menghindar dan lari. Padahal saya sudah pulih. Ya. Pater, apa yang menurut Pater dalam perjalanan berpastoral dengan kelompok orang dengan gangguan jiwa, yang menurut Pater ini kasusnya paling berat? Yang paling berat itu kalau
orang dengan gangguan jiwa itu melakukan tindakan kriminal, Membunuh misalnya? misalnya membunuh, mengancam, dan atas dasar tindakan kriminal itu orang memasung dia. Oke. Dan sudah cukup banyak kasus Iya. yang Sekalipun pasiennya diobati saat masih dipasung, ketika dia pulih, lepas pasung itu akan sulit. Karena orang-orang di sekitar juga menuntut ya kalau dia lepas pasung ya mesti dibawa kemana begitu, jangan kembali ke kampung ini. Padahal dia punya hak untuk tinggal di kampung itu. Ya, tapi mungkin masyarakat juga dihadapkan dengan pengalaman traumatik. tentu. Sehingga beberapa kasus pasung itu ada orang gangguan jiwa yang meninggal dalam pasungan. Dan siapapun itu, lembaga apapun itu yang memiliki kewajiban moral dan kewajiban fungsional untuk mengatasi kasus seperti itu, merasa kematian seperti itu biasa saja. Padahal menurut saya itu tragedi kemanusiaan. Orang meninggal dalam pasungan. Tokoh agama, Pastor Proki anggap biasa saja umatnya meninggal dalam pasungan. Kepala desa juga, camat, bupati juga melihatnya hal yang biasa. Menurut saya itu tragedi kemanusiaan. Dan ini menarik untuk kami gali lebih jauh itu, ketika ini terjadi, kira-kira menurut Pater, pemikiran seperti itu terjadi karena latar belakang apa yang ada dalam pikiran sebagian orang yang akhirnya melihat itu biasa? Itu diskriminasi. Diskriminasi terhadap gangguan jiwa sekaligus terhadap penderitanya. Maksud kami, apakah hanya karena orang berpikir bahwa ya dia meninggal karena memang gangguan jiwa, karena itu dia meninggal pun dianggap biasa? Meninggal karena gangguan jiwa tentu tidak benar. Tapi itu terjadi? Tidak. Seseorang meninggal penyebab langsungnya bukan gangguan jiwa. Tapi dia meninggal dalam keadaan gangguan jiwa, ya. Dan dibiarkan? Ya. Dia meninggal karena dipasung. Karena kelaparan, bukan karena gangguan jiwanya. Cukup banyak kasus yang meninggal dipasung karena kelaparan. Iya. Atau luka borok dan sebagainya. Kenapa orang melihat itu hal biasa? Saya kembali tadi, ya itu bagian dari praktik dari diskriminasi sosial terhadap gangguan jiwa, juga terhadap penderitanya. Semestinya yang mereka lakukan apa? Kalau diskriminasi kan versusnya adalah keadilan. Ya, yang mesti dilakukan adalah ya rumah sakit itu mesti sediakan poli jiwa, sediakan ruang rawat inap jiwa, sehingga yang dipasung itu bisa ke sana. Ya dilepaskan dan dia dirawat. Sediakan panti rehabilitasi jiwa. Oke, ada panti swasta. Ya sediakan anggaran untuk membiaya perawatannya di panti. Berarti jadi kalau itu tidak dilakukan, ya diskriminasinya muncul. Di pernyataan tadi berarti bahwa menurut Pater memang dari segi anggaran sampai sekarang masih sangat terbatas. Ya tentu. Sejauh ini Pater cukup volunteer untuk kelompok ini. Pengamatan kami, baik ketika Pater turun lokasi membentuk kelompok Kasih Insanis. Yes. Dan boleh dibilang bahwa semua yang ada di dalam adalah mereka yang memang volunteer dan relawan untuk orang-orang ini. Sejauh pengalaman Pater, cukup banyak orang dari luar yang mensupport Pater. Ya, orang baik ya support. Dari lembaga mana, dari kelompok mana yang menurut Pater mereka betul punya concern dengan apa yang Pater buat? Tentu tidak apa ya istilahnya itu ya. Apa istilahnya? tidak permanen.
orang support itu support seperti apa ya? Ya uang bensin saja supaya kita bisa jalan. Atau ada yang support dengan membiayai perawatan di panti rehabilitasi. Oke. Iya, tapi itu sedikit sekali dibandingkan dengan kasus-kasus gangguan jiwa. Untuk NTT itu kurang lebih sekarang itu bisa 10.000 Kasus. 10.000 kasus tersebar di seluruh NTT. Di ND ya sekitar 1.200. terbanyak ada di kabupaten mana? Terbanyak untuk sementara di sini Di ND ya. Ya. Ini menarik Pak. Dan makin banyak itu makin bagus. Apa Pak Pater mau katakan bahwa lebih banyak lebih banyak orang gila? Tidak, ya. Lebih tinggi angkanya itu lebih bagus. Apa Ya. latar belakang pikiran? Itu karena data-data itu adalah data-data penjangkauan. Makin tinggi angkanya berarti penjangkauannya makin bagus. Screeningnya makin bagus. Maksudnya? Kinerja kerja tenaga medis itu makin bagus. Oke, dilihat Iya. dari semakin banyak angka yang masuk Iya, berarti itu- kinerja. Iya. Jadi dia ada aspek akumulatif di sana, angka itu. Ada aspek penjangkauan. Jadi orang gangguan jiwa yang menderita kemarin-kemarin 1-2 orang saja. Mungkin 1 bulan ya 1 kasus. Ya. Tetapi yang lain-lain sudah 5 tahun ke bawah, 7 tahun, 10 tahun. Yang Kami pernah temukan 32 tahun. sekian lama tidak terdeteksi. Iya, jadi angka itu adalah angka akumulasi sekaligus angka penjangkauan. Oke. Sehingga kalau ada wilayah puskesmas yang datanya hanya 20 kasus, 30 kasus, itu saya tidak percaya. Dan juga menunjukkan ya kinerja perawat dokternya tidak bagus. Iya. Pater dapat data dari dinas mana sampai akhirnya ya di NTT ada 10 ribuan kasus? Pater Kami datakan sendiri datakan sendiri. dengan cara selain turun ke lapangan juga dapat informasi via WA, entah mereka dapat nomor saya dari mana, atau juga lebih banyak itu dari Facebook. Dan saya pikir di sini pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan juga pasti juga mungkin punya kaitan ke dinas sosial. Ya, Terbantu dengan data yang Pater dapat langsung dari lapangan ketika Pater pastoral sebagai imam mungkin. Saya sangka tidak hanya melayani ekaristi tapi juga cek recek di tempat Ya. itu apakah di situ ada kasus Ya. atau tidak. paling seperti itu. Misalnya contoh terbaru, saya Natal di paroki Waning. Ya dari 7 orang yang kami kunjungi, yang dapat obat ya 1 orang. Dapat tobat? Dapat obat. Dapat oke. layanan medis. 6 orangnya ya belum. Karena dana. Ya entah karena apa, yang pasti ya itu soal kinerja tenaga medis. Berarti dari 7 kasus 1 kasus dapat obat. Maksud Ya. Pater ketika Pater tiba bahwa ada 1 kasus tertangani tapi 6 kasus tidak. Tidak tertangani. Lalu misalnya 7 kasus itu, misalnya 1 dapat layanan medis, lalu 6 lainnya ya 3 orangnya bisa ada dalam data mereka, 3-nya belum. Itu dia. Sehingga 3-nya ini mereka dapat datanya dari kita. Lalu 3-nya ya 3-nya kita sekaligus advokasi ya mereka mesti dilayani. Nah, misal demikian juga misalnya contoh yang lebih besar di ND misalnya ada 1.200 atau 1.400 kasus sekarang ya tidak terlayani semua. Itu misalnya karena keterbatasan persediaan obat dan ya banyak hal lah. Tenaga. Ya bisa. Ya. Pater, ada juga anggapan dan kami pikir boxnya perlu dibuka oleh Pater. Pater Aven itu kalau ke orang dengan
gangguan jiwa, biasanya orang tersebut langsung berubah, setidaknya tidak tampil sebagaimana dia hari-hari. Ini benar? Dengan kata lain, tidak tahu. ada anggapan bahwa Pater Aven punya karisma untuk mendekati orang-orang kelompok ini. Saya tidak tahu. Pater sendiri merasakan? Dan saya mesti pertanyakan konsep karisma itu apa. Ada pernyataan bahwa kalau Pater Aven mengunjungi orang dengan gangguan jiwa, bisa lebih cepat baik ketimbang tenaga medis atau dia minum obat dan seterusnya. Apa ini benar? Itu tadi jawaban saya itu tidak tahu. Yang pertama itu konsep karisma. Untuk saya itu bagian dari stigma sosial, pemahaman yang keliru tentang kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Kalau ya gangguan jiwa itu kan masalah sosial, masalah kesehatan, dan diskriminasinya sudah sekian lama. Dan kepada mereka itu mesti ditegakkan keadilan sosial, keadilan bidang kesehatan dan sebagainya. Dan menegakkan keadilan ini tidak butuh karisma. Setiap orang bisa. Setiap orang harus lakukan, dan bupati harus lakukan. Dokter harus lakukan, rumah sakit harus lakukan. Bukan butuh karisma. Ada orang misalnya yang gangguan jiwa, orang bilang, Pater jangan pergi sendirian di sana, mesti ditemani, didampingi dan sebagainya. Saya bilang, kenapa? Nanti dia begini. Oke, kita pergi saja. Ya pergi ya, dia tidak lakukan sebagaimana yang disampaikan. Itu berarti untuk saya itu boleh jadi itu adalah pengucapan dasarnya itu stigma itu juga. Orang memandang dia itu seperti ini 100% seluruh hari. Padahal tidak. Kalau mungkin saya datang pada hari lain, dia bisa mengamuk. Tapi pada hari itu ya tidak. Ya. Dan memang ada jenis gangguan jiwa, misalnya dia hanya tidak suka dengan orang tertentu. Ya, yang dia kenal. Lalu kita yang baru datang ini apanya yang tidak suka? Dia belum kenal kita. Ya. Sehingga untuk saya itu ada hal yang baru ketika kita datang atau ketika relawan datang, itu bukan karisma, itu hal biasa saja. Dan relawan-relawan juga kalau kunjung penderita gangguan jiwa, dalam pikiran dan perilaku dan dalam responsnya itu, perasaannya itu dominan perasaan positif. Dan kalau kita dengan perasaan positif datang ke seseorang sejahat apapun, ya auranya positif. Ya, orangnya positif. Sejauh ini kontribusi dari pemerintah menurut Pater untuk pastoral ini? Ya, kita tidak pernah menerima sumbangan dari pemerintah berbentuk uang. Kita juga tidak pernah meminta. Dan memang ya kita ingatkan kepada relawan, kita tidak akan buat proposal kepada pemerintah. Karena kita hanya mengadvokasi pemerintah menyediakan anggaran untuk layanan kesehatan jiwa. Dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah itu sendiri. Jadi perangkat-perangkat pemerintah itu kalau omong kesehatan itu dari dinas kesehatan sampai desa itu ada. Tinggal anggarannya untuk pasien jiwa. Tidak perlu menyediakan anggaran kasih ke kami lalu kami lakukan. Tidak, kami bukan tenaga medis. Ya, lalu bagian sosial ya dinas sosial. Plotkan anggarannya ke dinas sosial. Kami bagian sosial kalau kami ada sesuatu kami bisa bantu. Tapi kalau tidak ada ya kami mengadvokasi bahwa orang ini rumahnya begini, ekonominya begini, ya bisa
dibantu. Karena itu makanya tadi di awal Pater sempat singgung bahwa yang paling penting untuk Pater ketika melakukan survei dan seterusnya itu adalah akomodasi, misalnya bensin dan seterusnya untuk transportasi. Karena itu volunteer. Ya, sesederhana itu saja. Ya. Jadi relawan itu ya rela-rela saja. Kalau ada uang bensin ya mereka Berangkat. kunjung. Oke. Daripada uang bensin ke tempat piknik. Oke. Ada berapa banyak anggota di kelompok Insanis? Dulu kita pernah datakan dan lain-lain itu, tapi saya kira untuk apa? Ya. Salah satu identitas kelompok itu kan biasanya itu ada seragamnya. Saya bilang untuk apa? Kita Yang pakai paling baju penting. kita sendiri. Yang paling penting adalah apa yang Pater dan Iya, teman-teman dulu buat. itu di ND itu bisa ratusan orang yang bergabung. Akhirnya kita buat pertemuan sekian-sekian. Tapi kan yang inti itu bukan kita buat pertemuan. Tapi apa yang kita buat? Iya. Dan itu yang terjadi pada kabupaten-kabupaten. Ya mereka bergerak sendiri, atau kalau saya turun ke kabupaten ya bersama mereka. Tetapi sejauh mereka ada waktu juga. Oh, oke. Kalau mereka sibuk dengan suami, istri, pekerjaan, anak, ada acara-acara keluarga, ya tidak mungkin mereka Oke. jalan juga. Kan rela-rela. Oke. Mereka tidak dapatkan apa-apa, tapi mereka berikan sesuatu. Ada juga imam lain yang bersama Pater sejauh ini? Saya kira tidak ya. Tapi kita turun ke paroki, berbicara dengan pastor paroki, lalu kunjungi beberapa umatnya yang menderita gangguan jiwa, iya. Bersama pastor paroki Iya, setempat. iya. Kalau dia ada kesempatan juga. Kalau dia lagi sibuk ya dia minta maaf dan lain-lain biar Pater sendiri dan lain-lain. Tapi kalau mereka ada waktu, jalan. Sejauh ini apa ada pikiran bahwa aduh, saya kerja sendiri sebagai imam? Pater belum menjawab pertanyaan. Pernah ada pikiran? Tidak mau merasa sendiri atau bersama, tapi buat saja. Pernah ada pikiran bahwa Pernah ada pikiran? Tidak juga. Tidak ya. Tapi intinya itu lakukan. Ya. Bisa ada yang dukung, ada yang tidak dukung, Dan itu biasa. Itu biasa. Ya, itu Tetapi saya itu merindukan orang tidak boleh menghalangi. Ya. Ya. Dan orang tidak boleh menghalangi orang siapa? Ya banyak orang. Siapa itu? Di mana-mana, pada banyak tempat. Ya. Dan Pater pernah merasa bahwa dihalangi? ya satu dua hal ya kita alami ya. Tapi kan itu dalam kan bentuk bentuknya apa? Bisa memahami apa yang kita lakukan itu tidak baik. maksudnya? Ya artinya itu menurut saya itu penghalangan. Memandang bahwa yang kita lakukan itu tidak baik. Dan itu halangan. Tapi kan kita kembali, kalau kita berpikir positif terhadap pikiran seperti itu, sekalipun itu pikiran negatif, ya memang kebaikan itu pada tiap-tiap orang dipandang secara berbeda. Ada yang melihat sesuatu yang baik itu dibuat oleh orang lain, dia lihat ini tidak baik. Sejauh pikiran Pater dianggap tidak baik, apanya yang tidak baik? Ya apapun. Misalnya? Itu bukan hanya terkait kepedulian terhadap orang dan gangguan jiwa, pada banyak aspek kehidupan. Ada juga orang lain yang melihat bahwa apa yang Pater buat ini tidak baik sebenarnya. Iya. Pernah berpikir atau mengalami itu? Mengalami. Itu Tapi untuk saya itu kan apa ya? Ya karena yang judulnya buka box dan pastoral orang dan gangguan jiwa, tapi saya koreksi, bukan pastoral orang gangguan jiwa ya, pastoral sehat jiwa. Sehat. Ya, kita tidak omong tentang sakit, tapi kita omong tentang kesehatan jiwa. Tuhan itu fokus kepada tugasnya. Sekalipun setelah itu dia ditolak kan.
ditolak terus menerus atau ditantang bahkan disalibkan, tapi fokus ke apa yang dia buat saja, dan itu ketaatan. Ya, untuk saya ya bukan seperti Tuhan, tapi inti maksudnya kerangka pemahamannya seperti itu. Sejauh saya kira itu baik, ya lakukan. Ya. Sampai hari ini Pater terus yakin bahwa hari ini harap besok tetap juga. Oke. Pater, ini pertanyaan yang menurut kami perlu kami tahu juga dari Pater. Kira-kira dalam pengalaman Pater, kelompok mana yang paling menantang Pater? Kelompok, entah itu di masyarakat umum atau apapun itu, yang menurut Pater ini haters nih. Ya bukan haters juga ya. Saya lebih melihatnya itu bagian dari stigma sosial, cara pandang orang terhadap gangguan jiwa, terhadap orang gangguan jiwa, terhadap upaya-upaya untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa, bahwa cara pandang itu memang mesti diluruskan. Ya, kalau saya tidak bisa mengidentifikasi kelompok mana, tetapi katakan itu stigma sosial. Yeah. Mau jabatan setinggi apapun dia, kalau kerangka berpikirnya tentang gangguan jiwa, tentang orang gangguan jiwa, tentang upaya kesehatan jiwa, ya masih stigmatis, ya sulit. Demikian juga bukan hanya soal jabatan, setinggi-tingginya ilmu yang dia peroleh, kecuali dia ilmu kesehatan jiwa, ya dia akan tetap dalam kerangka berpikir seperti itu. Menurut saya itu kenapa? Saya tidak baca penelitian, tapi penafsiran saya itu adalah memang stigma salah paham terhadap gangguan jiwa itu macam mengalir dalam darah kita. Kenapa bilang mengalir? Iya, kita dididik, misalnya pernah merasakan dididik oleh orang tua, dan orang tua menanamkan pemahaman yang salah tentang gangguan jiwa. Misalnya anak apa istilahnya, merajuk, lalu ditakut-takuti dengan pribadi gangguan jiwa. Maka mengalirlah bertumbuh dalam kesadarannya, mengalir dalam darahnya bahwa gangguan jiwa itu begitu. Stigma sosial. Perjuangan berat mana Pater? Menangani pasien ODGJ atau melawan stigma seperti ini yang ada diskriminasi? Ya, sakit itu kalau diobati, orang sakit kalau dikasihi, disayangi, dia perlahan-lahan pulih. Ya. Dan itu bukan saya kasih tanda kutip, itu masih mendingan dibandingkan dengan mengatasi stigma sosial dan diskriminasi sosial. Ya. Box tentang Pater dan pastoral ODGJ sekian ini saya pikir cukup di program kami. Terima kasih banyak bersedia untuk membuka box demi box perjalanan Pater sejak 2014 sampai 2025 dengan orang-orang ODGJ. Tentu kami berharap Pater terus semangat, terus sukses, jangan patah semangat, konsisten, dan jangan merasa sendiri karena ada banyak orang di belakang Pater. Mungkin juga termasuk kami dengan program ini yang coba mensosialisasikan apa yang Pater buat kepada banyak orang, banyak teman-teman yang menyaksikan obrolan kami. Jadi Pater Aven, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin Pater mau sampaikan 1-2 hal, closing statement dari Pater untuk mereka atau siapapun yang selama ini bersama Pater. Yang Pater omong terakhir itu bagian dari kesehatan jiwa. Saya kira tutupnya begitu saja. Ini orang sastra juga teman-teman. Jadi ada banyak hal surprise dan tidak bisa ditebak closingnya kayak apa. Kadang anti klimaks yang dikemas sekian menjadi klimaks. Jadi itu teman-teman, salam sehat jiwa
dan salam belum dalam kurung jangan kalah. Ya kan? Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Raven untuk waktunya di program kami Buka Box. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman mengikuti obrolan kami tentang pastoral Pater Raven bersama kelompok orang dengan gangguan jiwa. Jadi saya Pater Yohan dari Komisi Komunikasi SDND Studio Box Cafe di program Buka Box mengucapkan terima kasih dan salam.